menjelaskan bab 1 mengenai latar belakang PT Pelindo. PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Persero yang merupakan badan usaha milik negara yang memiliki beberapa wilayah kerja, salah satunya PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero. PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero yang selanjutnya disingkat menjadi PT Pelindo 1 merupakan badan usaha milik negara di bawah naungan Kementerian BUMN, sedangkan pembinaan teknis operasional berada di tangan Departemen Perhubungan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. PT Pelindo 1 memiliki wilayah kerja usaha di bagian barat Indonesia, yakni di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Kehadiran PT Pelindo 1 Persero di kawasan barat Indonesia memiliki fungsi sesuai dengan visinya, yakni sebagai penyedia jasa kepelabuhan yang terintegrasi, berkualitas, dan bernilai tambah untuk memacu pertumbuhan ekonomi di wilayahnya dan menjadi nomor satu bisnis kepelabuhan di Indonesia dengan pengelolaan peti kemas dengan throughput terbesar di Indonesia yang ditargetkan akan terwujud pada tahun 2023. Belawan sebagai salah satu wilayah kerja PT Pelindo 1 di Sumatera Utara memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan arus barang baik impor maupun ekspor di wilayah pantai timur Indonesia yang berada di arus lalu lintas Selat Malaka yang sangat efektif dalam perdagangan internasional. Belawan juga merupakan pelabuhan internasional yang merupakan pelabuhan utama sekunder yang berfungsi melayani kegiatan dan alih muat angkutan laut nasional dan internasional dalam jumlah besar dan jangkauan pelayanan yang luas serta merupakan simpul dalam jaringan transportasi laut nasional. Susunan direksi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Direktur Utama yaitu Aris Suhartono, yang kedua Wakil Direktur Utama yaitu Hambra, yang ketiga Direktur Keuangan yaitu Mega Satria, yang keempat Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum yaitu Ihsanuddin Usman, yang kelima Direktur Strategi yaitu Prasetyo, yang keenam Direktur Investasi yaitu Boy Robianto, yang ketujuh Direktur Pengelolaan yaitu Putut Sri Muljanto. Selanjutnya bab 2 yaitu kesimpulan audit. Berdasarkan temuan atau bukti yang kami peroleh selama audit yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Kondisi 1. Kontrol internal logistik. Yang kedua, keamanan infrastruktur pelabuhan. Yang ketiga, manajemen risiko kargo berharga. Yang keempat, efisiensi operasional. Yang kelima, tata kelola perusahaan. Kemudian kriteria yaitu 1. Kontrol internal logistik. Yang kedua, keamanan infrastruktur pelabuhan. Yang ketiga, manajemen risiko kargo berharga. Yang keempat, efisiensi operasional. Dan yang kelima, tata kelola perusahaan juga. Kemudian penyebab 1. Kurangnya investasi dalam teknologi. Kedua, berkurangnya fokus pada manajemen risiko. Ketiga, kurangnya pemeliharaan dan perencanaan operasional. Yang keempat, kurangnya kesadaran terhadap ancaman keamanan. Yang keenam, ketidakjelasan dalam tata kelola perusahaan. Yang ketujuh, tuntutan bisnis yang berkembang. Yang kedelapan, keterbatasan sumber daya. Kemudian, akibat risiko kerugian keuangan. Yang kedua, gangguan operasional. Yang ketiga, kerusakan reputasi. Yang keempat, ketidakpatuhan regulasi. Yang kelima, kecemasan pelanggan. Yang ketujuh, penurunan produktivitas. Yang kedelapan, tuntutan hukum. Pejabat-pejabat yang bertanggung jawab yaitu Direktur Operasional, Kepala Keamanan, Manajer Risiko, Manajer Logistik, Direktur Keuangan, Manajer Kualitas dan Kepatuhan, Manajer TI atau Teknologi Informasi, dan Dewan Direksi atau Komite Audit. Selanjutnya bab 3 kesimpulan. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu 1. Kelemahan yang terjadi ditemukan pada pengelolaan keamanan kerja dalam pengelolaan logistik yang kurang dipersiapkan dengan baik. 2. Kelemahan yang terdapat pada kurangnya strategi manajemen risiko yang efektif terkait penanganan kargo berharga yang mengurangi kepercayaan mereka terhadap perusahaan. 3. Kelemahan yang terjadi akibat keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personal atau teknologi, dapat menyulitkan perusahaan untuk mengelola logistik dan keamanan dengan efektif. Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi sebagai koreksi atau langkah perbaikan yang dapat diambil manajemen untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Langkah perbaikan 1.
Perusahaan harus membuat peningkatan keamanan di sekitar area pelabuhan menggunakan teknologi keamanan yang tinggi dan pelatihan karyawan untuk mengidentifikasi potensi ancaman keamanan. Langkah perbaikan 2, perusahaan harus melakukan sistem pelacakan kargo, perlu diperkuat untuk meningkatkan visibilitas terhadap pergerakan barang serta pengembangan kebijakan manajemen risiko yang komprehensif, termasuk asuransi kargo dan prosedur penanganan khusus. Langkah perbaikan 3, manajer SDM harus membuat jadwal program pelatihan karyawan secara jelas, khusus serta harus sesuai dengan penguatan struktur organisasi, peningkatan komunikasi internal, dan pelatihan manajerial untuk meningkatkan tata kelola perusahaan. Langkah perbaikan 4, perusahaan harus melakukan penilaian atas keberhasilan kinerja karyawan sebagai evaluasi bagi perusahaan itu sendiri dan sebagai pertanggungjawaban untuk melihat kinerja sejauh mana program pelatihan yang dilakukan. Selanjutnya, ruang lingkup audit. Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah program penilaian kinerja karyawan PT Pelindo Belawan untuk periode tahun 2023-2024. Audit kami mencakup penilaian atas kecukupan sistem pengendalian manajemen program penilaian. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami jelaskan berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.